Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Wa usalli wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan dan rahmatnya sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis ilmu, majlis yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengannya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling mulia, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Taib, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai kitab yang baru setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab akidah. Kalau kemarin dari madhab Syafi'iyah, maka sekarang kita akan mencoba membaca kitab akidah dari madhab Hanabilah. Sebenarnya kalau apapun madhabnya, insya Allah kalau mereka adalah ulama-ulama yang terdahulu, itu madhabnya masih lurus. Madhabnya masih lurus. Di antaranya beliau ini, Al-Imam Ibnu Qudamah. Kitab yang akan kita bahas namanya kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab ini matannya enggak terlalu banyak halamannya, sekitar 90 halaman. Qadarullah kemarin itu menentukan kitab ini terlalu mepet dengan hari Sabtu. Hari Kamis baru menentukan kitab. Ya kemarin baru dipesankan kitabnya, jadi untuk malam hari ini belum bisa didatangkan. Insya Allah nanti yang menginginkan kitabnya atau matannya silahkan mendaftar ke Mas Tunar. Ya, nanti insya Allah akan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Itu kitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi kan kalau mau cari PDF-nya juga banyak. Silahkan dibuka WA saya, di statusnya ada linknya, silahkan jenengan download. Bagi yang bawa handphone, bagi yang tahu nomor saya, buka nomor saya, kemudian lihat status WA, di situ ada link downloadnya. Belum bisa Mas Saudara? Belum bisa anak kan belum paham caranya. Ya kan anak kan belum paham caranya. Otomatis. Dari mana?
Gak sesuai, resolusinya gak sesuai. Bisa. Taib sambil menunggu disambungkan. Taib. Dari bahasa atau kata lum'atul i'tiqad terdiri dari dua suku kata ya, lum'ah dan i'tiqad ya. Lum'ah itu artinya dari kata lama'a yang artinya bersinar. Di lum'atul i'tiqad itu bisa diartikan ya, lum'ah itu artinya kilauan, sinar, i'tiqad keyakinan. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang terkenal dari madhab Hambali yang dinamakan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita akan baca dulu biografinya ya, sebelum kita baca kitabnya kita baca dulu penulisnya. Siapa itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Namanya adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Jadi Qudamah ini berarti nama, baik, syukur. Yang Ahmad gak bisa ngeliat ya. Baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fi Sutur. Biografi ringkas daripada Ibnu Qudamah. Huwa Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah. Jadi namanya itu Abdullah. Kunyahnya Abu Muhammad. Julukannya Muwaffaquddin yang diberikan taufik dengan agama. Qudamah ini berarti nama kakeknya yang kesekian. Bin Mikdam bin Nasr bin Abdullah Al-Maqdisi. Antum kalau dengar Maqdisi berarti dari mana? Ya, dari Palestina. Beliau ini dari Palestina. Ya. Summa Dimishki, Damaskus, As-Salihi. Jadi nisbat kepada Damaskus dan nisbat kepada Baitul Maqdis. Jadi asalnya Damaskus, asalnya di Palestina. Kemudian beliau melakukan rihlah mencari ilmu sampai kota Damaskus. Wiladatihi, beliau lahir wulida fi Sya'ban, di bulan Sya'ban tahun ya 541 Hijriyah. Insyaallah ya. 1000 tahun yang lalu. 541 Hijriyah. Di Qaryah Jama'il, di sebuah desa yang dinamakan dengan Jama'il min Jabalin Nablus. Ya. Nabulisi itu sebuah daerah di Palestina sana, Gunung Nablus. Nah, beliau ini kemudian rehlah atau menuntut ilmu. Qadima Dimishqa ma'a ahlihi walahu ishrina sinin. Beliau ini pindah ke Damaskus bersama keluarganya ketika usia beliau ini 10 tahun. Jadi 10 tahun itu sudah 10 tahun sudah pindah ke Damaskus. Faqara al-Qur'an. Kalau kita membaca faqara al-Qur'an itu maksudnya menghafal Al-Qur'an. Jadi umur 10 tahun sudah menghafal Al-Qur'an. Jadi memang pendidikan yang benar itu, anak itu dilancarkan hafalan Al-Qur'annya.
Jangan nanti ketika sudah SMA baru dimasukkan ke pondok tahfidz. Jangan. Maksudnya jangan, langkahnya nggak seperti itu yang tepat. Yang tepat dari kecil itu sudah dimulai hafalan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama. Makanya para ulama itu mereka membiasakan dari kecil dimulai menghafal Al-Quran dulu. Nanti kalau sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, gitu urutannya. Baru dia belajar ilmu agama. Ya. Tapi memang ada orang-orang yang sudah telat ya. Sudah telat baru menghafal ketika tidak lagi kecil, sudah ketika menginjak usia muda, bahkan ketika dewasa, tidak masalah. Yang namanya menuntut ilmu itu kapan saja mulainya, itu tidak masalah. Tapi kalau kita punya anak, kalau bisa dimulai dari kecil sudah menghafal Al-Quran, sebagaimana kebiasaan para ulama. Beliau ini memulai menghafalkan Al-Quran ketika usianya 10 tahun. Wa hafidha Mukhtasar Al-Khiraqi. Beliau juga mulai menghafalkan Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi dalam madhab Hambali ada sebuah kitab yang terkenal namanya Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya, di situ adalah kitab induk dari madhab Hambali. Isinya masalah-masalah fikih. Ya. Fatwa-fatwanya Imam Ahmad dalam masalah fikih. Namanya Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi dari kecil sudah menghafal matan. Ya. Jadi setelah Al-Quran menghafal hadis dan matan. Rahila ila Baghdad wa huwa ibnu wa rahala ila Baghdad huwa wa ibnu khalatihi Al-Hafidh Abdul Ghani. Beliau melakukan rihlah ke Baghdad bersama saudara sepupunya namanya Abdul Ghani. Ini namanya Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jenengan kalau pernah ngaji Umdatul Ahkam di Masjid Nurul Islam Durian pernah dikaji ini. Ya, kitab Umdatul Ahkam. Itu yang nulis ini Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani. Jadi dia sama sepupunya ini ulama. Syekhul Islam. Jadi kalau sudah dapat gelar Syekhul Islam itu berarti ulamanya ulama. Jadi dia dan sepupunya ini adalah ulama. Tapi kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi itu lebih cenderung kepada hadis. Dia ahli hadis. Sedangkan Ibnu Qudamah ini lebih cenderung kepada fikih dan usul fikih. Wa sami'a al-katsir min masyayikh katsirina fiha. Dan mereka berdua ini belajar banyak di Baghdad. Jadi berdua ini sama-sama menuntut ilmu. Tafaqqaha hatta faqa aqranahu wa hadza qasbas sabaq. Beliau ini faqih dalam ilmu agama sampai-sampai beliau ini unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Wa intaha ila ma'rifatil madhab wa usulihi. Jadi beliau ini sampai ngelotok dalam masalah madhab Hambali. Jadi kalau kita sering dengar madhab Syafi'i, itu yang sering terdengar oleh kita Imam Nawawi. Tapi kalau madhab Hambali yang akrab di telinga kita Ibnu Qudamah. Ya. Imam Syafi'i. Siapa ulama yang terkenal? Imam Nawawi. Taqiyuddin As-Subki. Hambali siapa yang terkenal? Ibnu Qudamah. Ya. Jadi Ibnu Qudamah ini adalah ulama yang sangat masyhur dalam madhab Hambali dan juga ulama yang masyhur dalam kitab usul fikih, ya, dalam masalah usul fikih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa kana wara'an zahidan. Beliau ini orangnya wara' dan zuhud. Apa bedanya wara' sama zuhud? Kalau wara' itu meninggalkan yang makruh dan haram, itu namanya wara'. Meninggalkan yang makruh, haram, syubhat, 3. Kalau zuhud meninggalkan yang mubah, yang halal ditinggalkan untuk mendapatkan yang afdol. Karena terkadang perkara mubah itu kalau berlebihan nggak baik. Makan hukumnya halal, tapi berlebihan makan nggak baik. Maka sedikit makan, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia semuanya, bukan.
nggak punya rumah, nggak punya baju, akhirnya ngemis. Nah ini zuhud yang salah. Zuhud yang benar adalah meninggalkan yang mubah dan bagi agama. Itu namanya zuhud. Wataqiyan, beliau orangnya bertakwa. Alaihi hibah wa waqar, orangnya berwibawa dan pembawaannya itu tenang, gak gerusa-gerusu. Wa fihi hilmun, dan orangnya itu lembut, ya sama orang itu ramah, ya lembut. Wa auqatuhu mustaghraqah lil ilmi wal amal, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi tidak hanya belajar aja, belajar sekaligus diamalkan. Wa kana yufahimu al khusum bil hujaj, dan beliau ini masya Allah punya banyak kitab bantahan-bantahan. Jadi di sini dikatakan beliau itu mengalahkan musuh-musuhnya. Maksudnya musuh ini bukan musuh pribadi, bukan ya, tapi musuh-musuh akidah, musuh-musuh agama, ateis, liberal, ya, ahli kalam, ahli filsafat, sekte-sekte sesat. Ini dibantah semua sama beliau. Dulu kita waktu zaman kuliah belajar kitabnya beliau, Raudhatun Nadhir. Ini kitab usul fikih, tapi isinya bantahan terhadap ahli kalam. Ya. Jadi beliau ini masya Allah dalam masalah bantah membantah, beliau jagonya. Baik, jamaah rahimakumullah, siapakah gurunya Ibnu Qudamah? Talaqqa asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala al-ilma ala adadin wafirin minasyuyukh wa min asyarihim Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau ini belajar bersama atau belajar kepada ulama yang banyak. Yang paling masyhur adalah sepupu beliau Abdul Ghani tadi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam, gelarnya Syekh Taqiyuddin. Jadi di dalam madhabnya Syafi'i ada juga yang namanya Taqiyuddin, namanya Taqiyuddin As-Subki. Itu juga terkenal, sama terkenalnya dengan Al-Imam Nawawi, namanya Taqiyuddin juga, tapi Taqiyuddin As-Subki. Nah dalam madhab Hambali ada juga yang namanya Taqiyuddin, namanya Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah kalau ini ya ahli hadis. Wa faqihu al-Iraq, beliau juga belajar kepada seorang ulama Irak yang bernama Nasikhul Islam. Nasikhul Islam itu artinya julukannya, dia punya julukan Nasikhul Islam, Taqiyuddin, Muwaffaquddin, Nasikhul Islam, itu nama julukan, nama panggilan. Nama aslinya adalah Nasr bin Fityan Asy-Syahir bi Ibnul Muna. Namanya Nasr bin Fityan, masyhur dengan kunyahnya Ibnul Muna. Nah, ini juga beliau pengarang kitab yang banyak. Jadi masya Allah gurunya bukan main-main, apa namanya? Bukan sembarang guru, tapi guru beliau ini adalah ulama-ulama. Adapun beliau juga punya banyak murid. Beliau juga punya banyak murid. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Syihabuddin Abu Syama Al-Maqdisi. Kita sering dengar kata Syihabuddin. Nah ini muridnya Ibnu Qudamah. Beliau juga punya murid Al-Hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundiri, sering dikenal dengan Imam Mundiri. Jadi kalau kita pernah mendengar nama Imam Mundiri, nah ini muridnya Ibnu Qudamah. Coba kita sebelum membaca kitabnya, kita lihat dulu bagaimana pujian ulama terhadap Ibnu Qudamah. Kita kalau tahu pujian ulama terhadap Ibnu Qudamah, ya, kita akan tahu bagaimana hebatnya Ibnu Qudamah, bagaimana keilmuan Ibnu Qudamah. Di antara yang memujinya adalah ulama yang semua insya Allah kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari Ibnu Qudamah? Dia mengatakan, "Ma dakhala Syama ba'dal Auza'i afqah minasy-Syaikh al-Muwaffaq." Enggak ada orang yang pernah datang ke Baghdad setelah Al-Imam Al-Auza'i yang lebih faqih kecuali Ibnu Qudamah. Jadi yang pertama yang faqih
Imam Auza'i menurut Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Qudamah. Padahal Syekhul Islam Taimiyah itu kan kalau kita nganggap sudah paling luar biasa ya. Itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan nggak ada orang yang lebih faqih di Baghdad daripada Ibnu Qudamah. Makanya sebagian ulama menamakan atau menyebut Ibnu Qudamah ini dengan Syekhul Islam. Di Syekhul Islam itu banyak ya, bukan hanya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, ya, Syekhul Islam Ibnu Qudamah. Ya, Syekhul Islam itu artinya orang yang wawasan ilmunya banyak. Ya, dia menulis kitab di bidang ya ilmu agama cabang-cabang yang banyak. Itu namanya Syekhul Islam. Paham ilmu bahasa, paham ilmu akidah, paham ilmu fikih, paham ilmu usul fikih, ya, paham adab, paham sirah, semuanya paham. Itu namanya Syekhul Islam. Orang yang keilmuannya luar biasa. Kemudian juga berkata murid beliau Al-Mundhiri, beliau mengomentari Ibnu Qudamah itu faqihul imam, al-faqihu imam, ulama yang faqih. Haddasa bi Dimishq, mengajar di Damaskus. Afta wa darrasa, beliau mengajar, beliau juga memberikan fatwa. Jadi beliau ini termasuk ya mufti pada zamannya. Wa sannafa fil fiqhi wa ghairihi musannafat mukhtasarah wa mutawwalah. Beliau ini menulis banyak kitab-kitab fikih, nanti kita sebutkan, baik yang ringkas, yang sedang maupun yang panjang. Berkata Imam Dahabi, kita kan sering dengar kata Imam Dahabi ya. Imam Dahabi ini punya kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu buku isinya biografi sahabat, biografi tabi'in, biografi tabi'it tabi'in, dan biografi ulama-ulama. Nama Syiar A'lamin Nubala. Ya, jadi isinya adalah biografi beserta pujian-pujian. Nah, Imam Dahabi menyebutkan Ibnu Qudamah ahadul a'immah al-a'lam. Ya, salah satu dari sekian banyak imam yang ada di dunia ini. Artinya imam yang alim di dunia ini. Sahibut tasanif, dan Imam Dahabi mengatakan Ibnu Qudamah itu adalah penulis kitab yang banyak. Ya, memang tulisan beliau ini sangat banyak sekali. Berkata Imam Katsir, ya, kita semua pernah mendengar nama Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Ibnu Qudamah itu Syekhul Islam. Beliau itu adalah Syekhul Islam, imamu alam, imam bagi dunia. Bari', cerdas, cerdik, lam yakun fi asrihi wala qabla dahri bimuddah afqa minhu. Tidak ada orang di zamannya Ibnu Qudamah yang lebih faqih daripada beliau. Yang Imam Katsir mengatakan nggak ada orang yang lebih faqih di zamannya melebihi faqihnya Imam Ibnu Qudamah. Taib Jamaah Rahimani wa rahimakumullah, beliau menulis kitab yang sangat banyak sekali. Di antara yang pernah kita pelajari waktu kuliah dulu namanya kitab Al-Mughni. Nah, ini kitab Al-Mughni ini Masya Allah, ini kitab fikih yang sangat lengkap sekali. Jadi kalau beliau menyebutkan masalah, beliau sebutkan pendapat A, pendapat P, pendapat C, pendapat D. Kemudian beliau rojihkan. Dan beliau rojihkan dengan dalil. Itu di zamannya nggak ada yang nulis seperti itu. Di zaman beliau, orang nulis fikih itu biasanya hanya satu pendapat saja. Pendapat ini, atau dua pendapat saja. Sebagaimana Imam Nawawi hanya menyebutkan beberapa pendapat saja. Tapi kalau Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughninya ini, beliau sebutkan beberapa pendapat, kemudian beliau rojihkan. Ya, Masya Allah, dan bahasanya itu mudah dipahami. Ada Al-Kafi, ada Al-Uddah, ada Al-Umdah, ada Al-Mughni. Ini semua kitab-kitab rujukan dalam mazhab Hambali. Dalam masalah akidah juga beliau menulis kitab banyak. Di antaranya ada Lum'atul I'tiqad, dalam masalah takdir Al-Qadar, dan dalam masalah Damu Ta'wil. Damu Ta'wil itu adalah kitab yang membahas atau membantah orang-orang ahli ta'wil. Dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Baik, kita lanjutkan atau kita masuk ke dalam ya isi kitab, yaitu apa yang beliau tulis dari kitab Lum'atul I'tiqad.
Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau buka dengan muqaddimah. Alhamdulillahi al-mahmud bikulli lisanin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terpuji atau yang dipuji oleh setiap lisan. Jadi Allah itu dipuji oleh semua lisan, bukan hanya lisan manusia saja. Bahkan yang menurut kita sesuatu itu tidak bisa berbicara, semuanya itu memuji Allah. Semua yang ada di langit dan bumi semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya lisan manusia, tapi semua makhluk Allah itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budu fi kulli zamanin, dan Allah itu disembah di semua zaman. Dari semenjak diciptakannya alam semesta sampai hancurnya alam semesta karena kiamat, itu Allah disembah oleh semua makhluknya di setiap zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak ada satu tempat pun yang tidak berada di bawah pengawasan Allah. Artinya semua tempat yang ada di alam semesta ini tidak luput dari yang namanya pengawasan Allah, dari ilmunya Allah. Wala yashghuluhu sya'nun min an sya'nin, dan Allah itu tidak dijadikan repot oleh satu urusan dengan urusan yang lain. Contohnya begini, Allah itu kan yang menurunkan hujan, Allah itu kan yang menurunkan hujan, Allah itu kan yang menurunkan rizki, Allah itu kan yang membuat kita bernafas, Allah yang membuat jantung kita berdebar, Allah yang membuat makhluknya berjalan. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan banyak. Nah, kita manusia itu kalau dibebani pekerjaan yang banyak, kamu tak kasih pekerjaan A, B, C, D, ini harus kamu lakukan semua. Kamu harus lakukan A, kamu harus lakukan B, kamu harus lakukan C, kamu harus lakukan D. Pasti di antara empat ini ada yang kacau. Ya apa tidak? Kita itu pada dasarnya hanya bisa mengerjakan fokus pada satu pekerjaan saja. Tapi kalau sudah banyak pekerjaan, biasanya ada yang terkorbankan, ada yang terlalaikan. Tapi kalau Allah tidak, di saat yang bersamaan Allah menurunkan hujan, di saat yang bersamaan Allah menerbitkan matahari, di saat yang bersamaan Allah membuat makhluknya bernafas, bersamaan waktunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya banyak hal. Yaitu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya urusan itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala dari urusan yang lain. Jalla 'anil asbah wal andad, dan Allah itu maha suci, maha mulia dari yang menyerupainya dan tandingan-tandingan. Artinya Allah itu tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada tandingan atau sekutu. Wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad, dan Allah itu maha suci dari memiliki istri dan memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya istri. Bahaya kalau Allah punya anak, nanti anaknya disembah. Wong Allah tidak punya anak saja, diaku-aku Allah punya anak. Ya, dikatakan Al-Masih Ibnullah, anaknya Allah. Padahal Allah nggak punya anak, tapi diaku-aku punya anak. Akhirnya disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak punya istri. Wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukum Allah itu menyeluruh pada seluruh hambanya, tidak terkecuali. La tamatsuluhu al-uqul wa bitafkir, dan akal itu tidak bisa menyerupakan Allah dengan membayangkan. Jadi akal kita itu nggak bisa menyerupakan Allah dengan sesuatu. Oh, Allah itu bentuknya seperti ini misalnya, nggak bisa. Jadi kalau kita bayangin bentuknya Allah, sifatnya Allah itu kayak apa ya, kita bayangin dengan akal kita nggak akan mampu. Wala tatawahhamuhu
al-qulub bitaswir. Dan hati kita itu nggak akan bisa menghayalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini nggak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa, nggak bisa. Lahul asmaul husna, Allah punya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lalu beliau membawakan dalilnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Lahul asmaul husna, Allah itu punya nama-nama yang baik. Wasifatul ula, dan Allah itu punya sifat-sifat yang baik, yang tinggi, yang mulia. Punya nama yang baik dan sifat yang mulia. Lalu beliau membawakan dalilnya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa, beristiwa di atas arsy. Ya, guru kami dulu waktu belajar akidah sebaiknya menasihati kami, sebaiknya istiwa ini jangan diterjemahkan bersemayam. Takutnya nanti salah paham. Karena bersemayam itu, kalau bersemayam itu gimana ya? Ya misalnya ada tempat meja gini, saya duduk di atasnya, itu artinya bersemayam. Nanti jangan kita ketika mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, itu seolah-olah kita menyamakan antara bersemayamnya kita di atas meja dengan bersemayamnya Allah di atas arsy. Makanya kata beliau, karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka istawa ini kita terjemahkan saja istawa. Allah istiwa di atas arsy. Jangan diterjemahkan Allah bersemayam di atas arsy. Itu dulu nasihat guru kita ketika kita belajar akidah, agar jangan sampai nanti dipahami bersemayam itu kayak bersemayamnya makhluk, ya. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa ada yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Langit, bumi, di antara langit dan bumi semuanya milik Allah. Wa ma tahta thara, dan apa yang ada di dalam tanah. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Surat Thaha. Dan kalau kalian mengeraskan suara, jangankan kerasnya suara kalian, asir, suara yang berbisik-bisik, yang samar, wa akhfa, dan yang tersembunyi di hati kita, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Fa innahu ya'lamu, Allah itu mengetahui apa yang kita bicarakan dengan berbisik-bisik, dengan samar, tidak jahar, dan apa yang tersembunyi di hati kita, tidak kita ungkapkan dengan lisan. Ahata bikulli syai'in ilman, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman, dan Allah itu menaklukkan semua makhluknya. Jadi semua makhluk Allah itu tunduk di bawah Allah, ya, secara kemuliaan dan secara hukum. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman, dan ilmu Allah itu luas, meliputi segala sesuatu, dan rahmatnya juga meliputi seluruh sesuatu, semuanya. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan juga ilmunya. Lalu beliau membawakan surat Thaha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dan apa yang ada di belakang kalian. Wala yuhituna bihi ilman. Adapun makhluk, Allah itu tahu apa yang ada di depan dan di belakang kita. Artinya Allah itu tahu luar dan dalam kita. Tapi kalau makhluk, mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu makhluk itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim. Allah itu disifati dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an yang azim. Jadi sifat Allah itu bisa kita ketahui dengan kita baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu
disebutkan sifat-sifat Allah, yang memberikan sifat adalah Allah sendiri. Wa ala lisani nabihi al-karim, dan juga berdasarkan lisan nabinya yang mulia, Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau tahu sifat Allah, itu dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan jelas kalau sifat itu dikatakan oleh Rasulullah, itu bukan dari hawa nafsunya, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait dengan ilmu agama itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, tapi yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini menjadi dalil bahwasannya perkataan Rasulullah yang terkait agama itu bukan dari dirinya, tapi dari siapa? Tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-lum'ah, lum'atul i'tiqad tutlaqu fil lughah ala ma'anin minha. Jadi kata lum'atul i'tiqad itu punya banyak makna. Antum pernah dengar hadis ini enggak? Ada beberapa sahabat yang mereka melakukan safar bersama Rasulullah, lalu masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, sebagian sahabat terlambat sholat jamaah, masbuk. Maka mereka pun mengambil air wudhu dengan tergesa-gesa, sehingga ada lum'ah, sebagian di bagian telapak kaki, tumit ya, tumit itu tidak tersentuh air. Lalu Rasulullah mengatakan wailul aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh, atau wailul aqabi minan nar itu artinya celakalah akan tersentuh api neraka tumit-tumit yang tidak terkena air. Ini ancaman yang sangat berat dari Rasulullah. Kalau wudu itu nggak sempurna, ada bagian anggota wudu itu tidak tersentuh air, maka nanti di akhirat akan tersentuh api neraka. Di situ disebutkan kata lum'ah, artinya bagian yang tidak tersentuh air. Ya, bagian yang agak mengkilat gitu ya, nggak tersentuh air. Lum'ah juga bisa berarti apa tadi? Di awal tadi, kilauan, sinar. Nah, kata beliau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau disebutkan dalam bahasa lum'ah, secara bahasa itu artinya bulghah minal aish, mencapai tujuan dari kehidupan. Wa hadzal ma'na ansab ma'na li mawdu'in hadzal kitab. Dan kata beliau, makna ini yang paling cocok kalau dilihat dari kandungan kitab ini. Jadi kalau kita terjemahkan, lum'atul i'tiqad itu artinya akidah ya, yang usaha untuk mencapai akidah yang benar. Fa makna lum'atul i'tiqad huna al-bulghah minal i'tiqad as-sahih, yaitu mencapai puncak daripada akidah yang benar. Al-mutabiq li madhhabis salaf ridwanullahi alaihim. Jadi makna lum'atul i'tiqad adalah mencapai akidah yang benar yang mencocoki madhab salaf ridwanullahi alaihim. Semoga Allah meridhai mereka. Itu makna secara bahasa lum'atul i'tiqad menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun i'tiqad, kita sering dengar kata i'tiqad. Apa artinya i'tiqad? I'tiqad itu adalah al-hukmu ad-dhihni al-jazim, hukum yang terkait dengan masalah hati. Hukum yang terkait dengan masalah hati, karena letaknya di hati. Makanya definisi iman itu adalah al-imanu al-iqraru bil lisan wal i'tiqadu bil jinan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah ikrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Al-i'tiqadu bil jinan, i'tiqad dengan hati. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh.
Itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka i'tiqad di sini adalah bil jinan, dengan hati. Al jazim, yang kokoh, yang tetap. Fa in tabaqal waqi fa sahihun wa illa fa fasid. Nah, keyakinan i'tiqad ini kalau benar namanya i'tiqad sahih, akidah yang benar. Tapi kalau dia salah, maka dia namanya akidah yang rusak. Karena nggak semua akidah itu benar, ada akidah yang sesat. Baik. Lalu beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mensyarah muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Insya Allah nanti kitab yang akan dibagikan kepada panjenengan yang berminat itu nanti adalah matan beserta terjemahan bahasa Indonesianya beserta catatan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini yang saya baca ini. Insya Allah Taala. Pekan depan bukan ya? Pekan 3, berarti 3 pekan lagi. 3 pekan lagi. Dari muqaddimah Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau memulai dengan basmalah. Al-bada'atu bil basmalah. Iktidaan bi kitabillahil azim wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama-ulama dahulu itu jarang yang memulai bukunya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah hamdan katsiran. Jenengan kalau baca kitab-kitab terdahulu tidak seperti itu. Ya, itu digunakan untuk khutbatul hajah, untuk khutbah, ya, untuk muhadharah. Tapi kalau untuk kitab, ulama-ulama terdahulu itu ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin. Hanya singkat seperti itu. Sebagaimana beliau di sini memulai dengan bismillah, berdalilkan mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga mencontoh dengan suratnya Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di Al-Qur'an. Fa innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman, ya. Lalu dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga mencontoh dengan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau nulis surat ditujukan kepada raja-raja, ya, maka beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini disyarah, kita sering mendengar syarah Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa ya, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah, ya, kalau diartikan adalah af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausuf birrahmah al-wasi'ah. Jadi kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah aku melakukan sesuatu dengan beristi'anah, meminta pertolongan, mutabarrikan dan bertabarruk, mengharap berkah dari semua nama Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya saya melakukan sesuatu dengan meminta pertolongan kepada Allah dan juga meminta keberkahan dari Allah. Dengan apa? Dengan nama-namanya yang mengandung rahmat yang luas. Itu kalau diterjemahkan secara bahasanya. Tapi kalau kita hanya cukupkan Bismillah, berarti ya artinya, ya, aku melakukan sesuatu dengan meminta pertolongan Allah dan mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah artinya al-ma'luh. Allah itu artinya al-ma'luh, ai al-ma'bud, yang disembah. Jadi Allah itu artinya al-ma'luh, yang dituhankan, yang disembah. Hubban wa ta'diman wa ta'alluhan wa syauqan, yang disembah dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan, penuh penghambaan dan penuh kerinduan. Masya Allah, ini makna dari kata lafaz Allah. Dan semua nama Allah berujung kepada nama Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Ghaffar,
Ghafir, semua nama Allah itu ujung-ujungnya satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim Al-Musil rahmatahu min man syaa min khalqihi. Adapun Ar-Rahim itu adalah Allah itu menyampaikan rahmatnya kepada yang Allah kehendaki. Ini bedanya Rahman sama Rahim. Tapi dalam bahasa Indonesia cukup simpel diterjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya. Tidak semua bahasa itu punya padanan kata dalam bahasa yang diterjemahkan. Dalam bahasa Inggris pun seperti itu. Ada kata dalam bahasa Inggris yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau diterjemahkan agak sulit. Bahasa Arab pun begitu. Sulit untuk membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kalau diterjemahkan hanya satu kata. Makanya terjemahannya simple, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya maknanya nggak seperti itu. Rahman itu artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi seluruh makhluknya. Baik yang makhluknya yang taat maupun makhluknya yang kafir. Iblis pun dapat rahmatnya Allah. Kalau nggak dapat rahmatnya Allah, iblis nggak mungkin ada. Nggak mungkin Allah kasih penundaan. Tapi kalau Ar-Rahim khusus bagi yang Allah kehendaki saja. Makanya beliau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membedakan fal farqu bainar rahman war rahim annal awwala bi'tibari kauni rahmah wasfan lahu. Beliau membedakan apa beda Rahman dengan Ar-Rahim. Rahman itu artinya adalah ditinjau dari rahmat. Sifat rahmat itu adalah sifatnya Allah, jadi ditinjau dari sifatnya. Jadi Rahman itu ditinjau dari sifatnya, bahwasanya Allah itu punya sifat rahmat. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Adapun Ar-Rahim wasani bi'tibariha fi'lan lahu, ditinjau dari perbuatan Allah. Artinya Allah memberikan rahmatnya kepada yang Allah kehendaki. Gak semuanya Allah berikan rahmatnya. Makanya kita nggak bisa katakan fulan kafir dapat rahmat Allah, nggak bisa. Tapi kalau rahmat Allah ya mencakup rizkinya, kehidupan, itu diberikan kepada fulan yang kafir, iya. Tapi kalau rahmat yang bermakna rahmat yang khusus, itu tidak. Makanya sebagian ulama membedakan Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu rahmat umum, adapun Rahim itu rahmat khusus. Wabil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, Allah itu Rauf ar-Rahim. Allah tidak katakan wabin nas, kepada manusia, tidak. Tapi Allah katakan kepada orang beriman saja. Jadi tidak kepada seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berhenti sampai sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Semoga kitabnya pekan depan sudah ada sehingga kita bisa baca bersama-sama. Nanti silahkan yang ingin mendaftar kitabnya bisa mendatangi Mas Tunar untuk mendaftarkan namanya. Kita pesankan sesuai dengan jumlah yang memesan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.